Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durratul Hayatul Lubis. Saya dari semester 7 program studi pendidikan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rawdatul Hasanah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun bahan ajar dan modul pembelajaran secara sistematis, efektif, dan menyenangkan. Mengapa pembahasan ini sangat penting? Karena bahan ajar bukan sekedar kumpulan informasi, melainkan jembatan bagi peserta didik untuk memahami konsep, menguasai keterampilan, dan mencapai tujuan belajar. Sedangkan modul pembelajaran adalah teman belajar yang menuntun siswa langkah demi langkah, bahkan tanpa kehadiran guru sekalipun. Jadi, jika kita ingin membuat pembelajaran yang lebih terarah, sesuai kebutuhan siswa, dan hasil belajarnya bisa terlihat secara nyata, maka video ini sangat tepat untuk diikuti sampai selesai. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum guru menyusun bahan ajar dan modul, guru perlu memahami bahwa dalam kurikulum modern, pembelajaran tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tetapi mengarahkan siswa agar mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama, dan memiliki karakter. Maka apapun bentuk bahan ajar yang dibuat harus selalu berpijak pada standar kompetensi yang ingin dicapai, baik kompetensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Bahan ajar dan modul pembelajaran tidak muncul begitu saja. Keduanya disusun melalui proses terencana agar benar-benar mampu membantu siswa belajar. Langkah pertama dalam menyusun bahan ajar adalah memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru perlu membaca kurikulum, memetakan kompetensi inti, dan merincikan apa yang harus dikuasai peserta didik setelah belajar. Dengan mengetahui tujuan yang jelas, guru dapat menyusun materi yang tepat sasaran, bukan sekedar informasi yang melimpah namun kurang terarah. Setelah tujuan ditentukan, langkah berikutnya adalah mengenali karakteristik peserta didik. Setiap kelas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami konsep, ada pula yang memerlukan pengulangan. Ada siswa yang suka membaca, sementara yang lain lebih mudah belajar melalui gambar, audio, atau praktik. Bila guru memahami gambaran umum kemampuan, gaya belajar, serta kebutuhan siswanya, maka bahan ajar yang dibuat akan jauh lebih efektif. Selanjutnya adalah proses mengorganisasi materi. Guru memilih isi pelajaran yang paling relevan untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan di awal. Pada tahap ini, guru perlu memilah mana yang menjadi pengetahuan utama atau konsep inti dan mana yang merupakan penjelasan tambahan, contoh maupun pengayaan. Jika materi terlalu padat, siswa akan kewalahan. Namun, bila terlalu sedikit, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Inilah seni penyusunan bahan ajar, memilih informasi yang pas, disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Setelah materi dikumpul, langkah selanjutnya adalah memilih media dan metode penyajian. Bahan ajar tidak harus berupa teks panjang dan formal, bisa berupa gambar, diagram, video, cerita, atau lembar aktivitas. Guru dapat merancang penjelasan singkat yang disertai ilustrasi, memberi latihan berupa kuis singkat, menambahkan tugas refleksi, atau mencantumkan proyek kecil. Penggunaan variasi media membuat pembelajaran terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Ingat bahwa bahan ajar bukan hanya sekedar informasi, tetapi alat bantu yang menjembatani konsep menjadi pengalaman belajar. Setelah bahan ajar selesai, tahap berikutnya adalah mengembangkannya menjadi modul pembelajaran. Modul merupakan paket belajar mandiri, sehingga harus tersusun lengkap dari bagian pembuka hingga penutup. Sebuah modul biasanya diawali dengan pengantar yang menjelaskan apa yang akan dipelajari dan mengapa hal itu penting. Kemudian disertai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah selesai mempelajari seluruh isi modul. Modul juga perlu memuat uraian materi secara runtut, dimulai dari konsep dasar menuju pemahaman yang lebih kompleks.
Penjelasan dalam modul harus bersifat komunikatif, seperti guru menjelaskan secara langsung. Tidak jarang modul juga menyertakan contoh kasus, gambar, cerita pendek, atau analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah menangkap makna materi yang disampaikan. Hal yang tidak kalah penting adalah modul harus dilengkapi dengan bagian latihan atau evaluasi. Latihan ini dapat berupa pertanyaan pilihan ganda, soal uraian, tabel pengamatan, tugas praktik, atau refleksi pribadi. Fungsi latihan bukan hanya untuk menguji kemampuan siswa, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman dan memberikan gambaran sejauh mana mereka telah berhasil mempelajari bagian tertentu dalam modul. Selain latihan, modul pembelajaran juga dapat menyediakan bagian umpan balik mandiri, di mana siswa bisa memeriksa jawabannya sendiri atau mengoreksi pemahamannya sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Langkah ini sangat membantu agar siswa merasa percaya diri dan tidak merasa tertinggal. Kemudian langkah terakhir dalam penyusunan bahan ajar dan modul pembelajaran adalah melakukan revisi dan uji coba. Guru dapat meminta rekan sejawat untuk meninjau susunan materi, bahasa, dan kesesuaian konteks. Setelah digunakan di kelas, guru mengamati respon siswa. Apakah mereka terbantu? Apakah instruksi jelas? Atau justru ada bagian yang membuat mereka kebingungan? Pengalaman di kelas menjadi dasar memperbaiki modul agar semakin baik di masa mendatang. Pada akhirnya, menyusun bahan ajar dan modul pembelajaran adalah perjalanan profesional seorang guru. Ini bukan tugas administratif yang sekedar memenuhi berkas. Ini adalah wujud kreativitas, keberpihakan pada siswa, dan komitmen guru untuk memberikan pengalaman belajar terbaik. Ketika guru berhasil menyusun modul yang baik, manfaatnya akan terasa, siswa belajar lebih mandiri, lebih memahami konsep, guru lebih mudah mengarahkan pembelajaran, dan tujuan kurikulum lebih mudah tercapai. Ketika kita berbicara tentang penyusunan bahan ajar dan modul pembelajaran, ada satu dimensi penting yang sering terlupakan, yaitu landasan pedagogis di balik setiap keputusan guru. Tidak cukup sekedar memasukkan materi ke dalam halaman modul. Guru perlu memastikan setiap bagian modul memiliki fungsi dan tujuan dalam membangun pemahaman siswa. Disinilah guru perlu memilih pendekatan atau model pembelajaran yang ingin digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengorganisasi materi. Misalnya, apabila guru menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, maka bahan ajar dan modul dapat dimulai dari penjelasan konteks atau masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Dengan membawa siswa kepada situasi autentik, rasa ingin tahu mereka terpancing secara alami. Mereka terdorong untuk belajar bukan karena diwajibkan, tetapi karena ingin mengetahui jawaban atau menemukan jawaban. Sebaliknya, jika pembelajaran bersifat langsung dan membutuhkan pemahaman teori langkah demi langkah, modul mungkin perlu menyertakan uraian konsep dasar, contoh penerapan, dan latihan terstruktur. Dan pada tahap ini, guru dapat mulai menulis modul dengan gaya narasi mengalir, bukan daftar atau catatan kering. Modul yang baik terasa seperti suara guru yang berbicara dengan siswa. Kalimat-kalimatnya jelas, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu teknis. Guru juga dapat menambahkan catatan motivasi kecil di sela paragraf. Misalnya, pesan yang mengingatkan siswa agar tidak menyerah bila merasakan kesulitan. Kata-kata sederhana seperti, "Ayo coba lagi," atau "Bagian ini memang menantang, tapi kamu pasti bisa," dapat memberikan dampak psikologis positif bagi siswa yang belajar sendiri di rumah. Bahan ajar dan modul juga seharusnya mengintegrasikan berbagai keterampilan abad ke-21, meskipun dengan cara sederhana. Misalnya, guru dapat merancang tugas mini di mana siswa diminta mencari contoh di dunia nyata, berdiskusi dengan teman, atau mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar.
Pembelajaran tidak harus selalu terpaku pada buku dan layar. Justru model yang memberi ruang eksplorasi memungkinkan siswa melihat bahwa ilmu pengetahuan bukan benda mati, tetapi hadir dan hidup di sekeliling mereka. Selain itu, guru juga harus memperhatikan diferensiasi pembelajaran. Seringkali dalam satu kelas, tingkat pemahaman siswa tidak seragam. Untuk mengantisipasi ini, modul dapat menawarkan dua jalur belajar, jalur bagi siswa yang memerlukan penjelasan lebih sederhana, dan jalur pengayaan bagi siswa yang belajar lebih cepat. Jalur pengayaan bisa berupa tantangan tambahan, proyek riset kecil, atau bacaan lanjutan. Dengan cara ini, modul menjadi ramah untuk semua, tidak hanya bagi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata. Satu hal lain yang sangat penting dalam pembuatan modul adalah penyusunan alur evaluasi. Selain soal latihan, guru juga perlu memikirkan bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran dalam skala kecil maupun besar. Penilaian formatif dan sumatif dapat dimasukkan ke dalam modul secara halus. Format evaluasi tidak selalu harus berupa pilihan ganda atau soal uraian. Penilaian dapat muncul dalam bentuk jurnal belajar, di mana siswa mencatat apa yang paling mereka pahami hari itu, apa yang masih membingungkan, dan pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada guru. Guru dapat mengumpulkan jurnal ini untuk mengetahui perkembangan siswa tanpa tekanan formal evaluasi. Selanjutnya, guru juga perlu memiliki visi ke depan. Modul bukan hanya digunakan pada satu kali pembelajaran, tetapi dapat menjadi sumber pengembangan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Guru dapat menyimpan versi awal modul, mencatat masukan siswa, memperbaiki bagian yang kurang efektif, dan menambahkan hal baru. Seiring waktu, modul yang sederhana dapat berkembang menjadi karya pembelajaran komprehensif yang menjadi ciri khas guru itu sendiri. Pada akhirnya, menyusun bahan ajar dan modul pembelajaran adalah proses reflektif dan berulang. Guru mengamati, menyesuaikan, memperbaiki, dan menyempurnakan dari waktu ke waktu. Semakin sering guru melakukan siklus ini, semakin tajam kemampuannya merancang pembelajaran yang tidak hanya efektif tetapi juga inspiratif. Dan hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa bahan ajar dan modul bukan hanya untuk guru, melainkan untuk siswa. Mereka yang akan membacanya, memahaminya, menggunakannya, dan memanfaatkannya sebagai jembatan menuju masa depan. Maka selama guru mampu menjaga niat untuk berpihak pada peserta didik, modul apapun yang disusun, apakah sederhana atau kompleks, akan bernilai besar dalam perubahan pembelajaran mereka. Baiklah, demikian pembahasan tentang bagaimana menyusun bahan ajar dan modul pembelajaran. Semoga penjelasan yang panjang ini dapat memberi wawasan baru dan menguatkan keyakinan bahwa setiap guru memiliki kemampuan untuk menjadi perancang pembelajaran yang hebat. Teruslah bereksperimen, ciptakan dan refleksikan, karena pendidikan terbaik lahir dari guru yang tak pernah berhenti belajar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.